Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 6 Mei 2025 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Oke, jadi kemarin ya, ini marketnya terbangnya nggak ngotak literally. Ketika dia break di atas 3270, break 3270, saya kira ini bakal bisa retest ya kan? Karena marketnya nggak ada retest sama sekali ke 3270 dan terbang dan sekarang pun sudah tinggi di 3364 paling tinggi ya. Ini kalau kalian lihat barusan sih ini meledaknya ya. Barusan per satu candle M5 ini naiknya 200 pip satu candle M5. Ini gede sih, jujur ini gede sekali. Dan sebelum saya lanjut ke teknikal ya, saya kan kemarin itu heran kenapa ini kok bisa terbangnya kencang sekali, nggak ada retest, nggak ada apa gitu kan. Dan saya cek korelasi antara gold dengan semuanya ataupun pergerakan aset safe haven dan sebagainya. Ini kalau dibilang ya rada sedikit off sedikit semua korelasi yang ada di gold. Kalau dicari berita antara ataupun fundamental yang berpengaruh dengan gold pada saat ini, lebih tepatnya kemarin pada saat meledak seperti apa. Ada yang bilang kemarin itu di komen bahwa antara India dan Pakistan gitu kan. Oke, antara India dan Pakistan memang kalau itu ya seperti kalian cari di berita sendiri ya kan. Kalau nggak salah kalian Google aja India Pakistan, itu kalian bakal ngelihat perang antara dua negara tersebut ya, katanya itu bakal ada perang nuklir dan sebagainya, tembakan misil dan sebagainya. So far sih kayak gitu. Cuman sampai benar-benar ngehit apa ya masalahnya. Itu kan masih isu ya, masih isu dalam artian masih belum kejadian beneran kayak Rusia Ukraina yang dimana langsung invasi gitu kan. Tidak seperti itu. Ini kan masih ya kayak masih persiapan gitu kan. Jadi saya rasa ini belum sebenarnya kayaknya belum menjadi isu gold sebenarnya naik. Terus kalau saya lihat kemarin, jika memang pergerakan safe haven aset itu naik semua, maka seharusnya risk aset itu pada turun ekstrim semua. Ini yang saya katakan sedikit off korelasinya semua aset ya. Karena kalau kalian lihat kemarin, saya bilang juga untuk kemarin ini kan untuk XAUUSD lebih kepada fixnya. Kalau kemarin kita lihat fixnya itu sedikit flat, yaitu di sekitaran 23, nggak sampai di atas 25, nggak ekstrim tinggi. Kemudian Nasdaq pun tidak mengalami penurunan yang ekstrim juga. US30 juga nggak turun gitu kan, S&P 500 juga. Kalau dilihat dari US 10 yield-nya juga ini malah cenderung naik gitu kan. Dilihat dengan indeks dolar justru cenderung naik. Nah, kalau dibilang safe haven asetnya naik, seharusnya kita bisa melihat yen pair itu dropnya nggak ngotak. Nah, kalian bisa lihat sekarang yen pair di sini justru malah flat. Ya. Turunnya pun tidak terlalu banyak. Ya, turunnya pun tidak terlalu banyak. Jadi kalau dibilang memang sih di sini safe haven aset pergerakannya itu lebih apa ya, gold ini kayak sekarang itu gimana ya pergerakannya, korelasinya nggak ada sih ya, beneran nggak ada. Dikorelasikan dengan yield itu nggak masuk, dikorelasikan dengan stock market nggak masuk, dikorelasikan dengan indeks dolar nggak masuk, dikorelasikan dia sebagai safe haven aset pun juga nggak masuk gitu loh. Jadi ini sekarang gold ini benar-benar bergerak mandiri ya, bergerak sendiri, yang dimana ini jujur rada sulit ditradingkan untuk sekarang. Karena kalau kita trading itu kan biasanya harus mencari korelasi atau enggak mencari alasan kenapa market itu bergerak gitu kan. Nah, untuk saya pribadi yang mencari alasan tersebut ini nggak masuk sama sekali, korelasi nggak ada. Kemudian fundamental ya, kalau dibilang ke fundamental dari segi tarif, kemarin itu Trump dibilangnya ada tarif announce 100% dari movie produce, lebih tepatnya kayak bioskop lah ya, ataupun film-film yang masuk ke Amerika. Mungkin katanya sih di sini Netflix juga bakal kena ini berkali-kali sih. Tiba-tiba Netflix dikenain tarif gitu kan. Dan juga yang kayak Disney Plus gitu kan. Apakah itu yang menjadi safe haven aset pergerakannya gara-gara Trump mengumumkan tarif 100% untuk masalah film? Kalau itu memang menjadi dominan, seharusnya kita melihat risk aset turun. Paling simpel adalah Nasdaq, US30 dan sebagainya, terutama Nasdaq. Ya, karena Nasdaq di dalamnya itu kan ada Netflix, itu nggak turun banget. Fix pun juga nggak begitu naik, dan kemudian yen pair juga tidak terlalu turun. Indeks dolar pun juga tidak terlalu turun. Jadi ini benar-benar korelasi gold sekarang itu tidak ada. Tidak bisa dikorelasikan dengan
semua aset yang ada, mau itu risk asset, mau itu yield, mau itu sifat dia sendiri sebagai aset safe haven, itu nggak bisa dikorelasikan. Jadi kalau sudah kayak begini, jujur saya bisa bilang, saya pribadi menganggapnya untuk sekarang XAUUSD di sini bergerak mandiri dan ini susah ditradingkan untuk saat ini. Secara pergerakan harganya yang sedikit off, semua korelasi nggak masuk, semua alasan nggak masuk, fundamental juga nggak masuk. Jujur ini rada susah ditradingkan. Tapi kalau kalian yang cuma pakai technical tok, ya sudah nggak masalah. Karena saya pribadi yang menggabungkan fundamental juga dan teknikal juga, ini fundamentalnya sekarang belum masuk ya. Jadi kemarin kalau kalian ingat, ini kan saya ada ngasih tahu di kemarin pada saat saya buat analisa, itu kan saya udah bilang kalau misalnya ini itu sudah terlalu merah ininya, net post non commitment tradernya, yang dimana biasanya jika sudah menjadi dari yang hijau, kuning, orange dan kemudian menjadi merah, biasanya sih orang-orang bakal banyak yang beli. Ini kan data yang minggu lalu, soalnya di hari Senin kemarin saya ngomongnya itu kan. Dan jika memang ini dianggap sebagai aset gold yang sudah termasuk under value, yang dimana para institusi sudah menganggap ini sudah terlalu rendah dengan net post non commitmentnya sudah sangat merah, apakah itu menjadi alasan institusi mulai masuk besar di harga ini di 3.200? Mungkin aja ya, mungkin aja, karena sekali lagi daily ini kan merespek 50% Fibo. Mungkin aja ini institusi sudah mulai masuk ya, karena kita sebagai retail trader kita nggak bisa ngelihat institusi itu masuk di angka berapa gitu kan. Cuma kalau dari buy data yang di sini ini sudah terlalu merah dan biasanya itu marketnya mulai balik, ya kemungkinan ini 3.200 ada yang masuk sih. Jujur ya, sepertinya ini 3.200 sudah ada yang masuk. Dan kalau dilihat dari segi polanya, kelihatan sih walaupun tidak terlalu bagus ya, yang dimana di sini ada bullish engulfing perfect. Saya sih nggak expect kemarin di sini marketnya ternyata ada volume besar ternyata di sini ya, di satu candlenya ini. Ini yang membuat marketnya itu kayaknya menahan ya di sekitaran 3.200 sampai 3.230. Ini satu candle bullish engulfing H4. Benar-benar bisa menahan market tidak sampai turun lagi di bawah 3.220. Ini hebat sih. Jadi saya rasa kuncian kemarin di hari Jumat pagi sih, berarti hari Senin itu sudah masuk, ada yang masuk di sini. Ini sih sudah ada yang masuk sebenarnya ya. Dan sekarang kalau kita mau trade seperti apa ya, jujur sih ini kalau dibilang semuanya lagi nggak masuk ya, semuanya lagi nggak masuk, jadi cukup berat kalau mau ditradingkan. Untuk hari ini kita sih nggak ada news apa-apa ya. Hari ini kita nggak ada news apa-apa, dan ingat kemarin itu marketnya banyak yang libur, jadi sekarang marketnya saya rasa sudah kembali normal lagi. Jadi hati-hati hari ini ya. Takutnya ini pergerakannya ekstrim sekali, karena sekali lagi ya, pergerakan satu candle M1 kayaknya ini gede sih ya. Ini kalian bisa lihat, ini candle 1 M1 ya. Itu 70 pip lumayan, kemudian di sini itu adalah 100 pip lumayan juga. Jadi hati-hati ya, literally hati-hati sekali. Oke, sekarang kita balik ke weekly dulu sebentar ya. Kemarin saya katakan ini kan potensi menjadi bentukan adalah evening star, yang dimana saya proyeksikan itu masih bisa turun at least sampai kena di 3168. Dan ini marketnya kan tinggi ya, tinggi, dan kemudian kalau kalian lihat dia sudah nge-sweep high minggu lalu, dan dia juga sudah nge-sweep high 3 minggu yang lalu, sudah nge-sweep 3352, sudah nge-sweep juga 3357. Jadi kalau dilihat apakah di sini bakal bisa invalid bentukan evening star-nya, bisa aja asalkan dia close di atas 3327. Tapi kalau seandainya ini flip bearish ya, ingat ini kita candle ekornya kecil banget soalnya. Kalau seandainya ini marketnya turun dalam kurun waktu lagi 3 hari ya, dan flip bearish, ini saya rasa dropnya bakal nggak ngotak. Hati-hati ya. Oke, sekarang secara daily. Kalau dilihat daily memang marketnya masih bertahan di atas 3235. Oke, masih berada di atas 3235. Dan sekarang ini candle daily-nya menjadi titik penentuan. Apakah candle daily bisa close di atas 3250 sampai 3255 atau enggak? Ya.
Dari 3350 sampai 3355. 55. Jadi kalau ada candle daily hari ini close di atas ini, saya rasa ini bisa menjadi trigger marketnya bakal bullish lagi dengan cukup besar sih. Dan cukup besar ini kemungkinan bisa bullish. Apakah saya akan entry buy di sini untuk swing? Jujur karena fundamental belum masuk, jadi saya sedikit menunggu kalau mau ambil swing. Sekarang sih saya jujur kurang pasti banget ya, apalagi ya minggu ini kalau kalian ingat, minggu ini kita ada namanya FOMC presscon. Kita nggak tahu apa yang dikatakan oleh Jerome Powell nanti di hari Kamis pagi ini ya jam 2. Dan kalau seandainya beliau mengatakan suku bunganya agenda suku bunga tidak berubah, hanya 1 kali atau nggak 2 kali pada tahun ini, itu bisa menjadi sikapnya hawkish yang otomatis seharusnya gold bergerak negatif atas dasar tersebut. Tapi sekali lagi ya, sekarang ini nggak ada korelasinya sendiri untuk gold. Karena gold sekali lagi untuk sekarang bergerak sendiri, tidak ada korelasi untuk semuanya. Jadi saya worry-nya sekalipun nanti FOMC-nya di sini atau nggak Jerome Powell ini bilang hawkish, ini bisa nggak ngaruh. Tapi nggak tahu, itu kan masih lagi 2 hari ya, masih lagi 2 hari. Oke, jadi otomatis untuk hari ini kita harus melihat at least lah candle hari ini kalau bisa di atas 3355 kalau bisa, atau nggak 3350. Itu baru bisa kita katakan sebagai benar-benar breakout yang sangat luar biasa. Ya. Kalau dari segi daily dari segi daily kalau dicari dropnya pakai Fibo ya, dari sini sampai sini ini sebenarnya sudah kena 50%-nya nih di 3350. Kemudian 61,8-nya ada di 3386 di sini. High tertinggi yang ada di tanggal 23 April hari Rabu kemarin. Jadi kalau seandainya marketnya respect 3350 selaku 50% Fibo dari segi swing daily pendek di sini, ini saya worry-nya marketnya bisa nge-reverse ya. Saya worry-nya seperti itu. Ya, saya worry-nya seperti itu. Jadi untuk sekarang kita memang secara kayaknya dari segi time frame, kayaknya semua time frame sudah bullish lagi sih seharusnya ya. Jadi kayaknya kita nge-buy doang sih ya. Tapi penentuan sih hari ini kalau bisa close di atas 3350, oke, berarti semua time frame sudah bullish lagi. Kita bakal luar biasa melihat kenaikan untuk di XAUUSD. Terus sekali lagi ya, saya pribadi yang menggabungkan technical dan juga fundamentalnya, jujur ini saya pribadi skip. Tapi kalau kalian mau entry ya silahkan. Tapi kalau saya pribadi skip. Saya nggak mau FOMO terlalu. Walaupun saya telat ya udah nggak masalah ya. Jadi sekali lagi kita perlu penentuan hari ini close di atas 3350.55. Kemudian dari segi indikator, dari segi daily RSI-nya berhasil mantul dari angka 50, sedangkan yang stokastiknya ini masih belum masih belum di atas 50 sih. Masih belum di atas 50. Kemungkinannya sih ini nge-cross aja belum, ya kan? Ini nge-cross aja belum. Jadi takutnya ini malah hanya sebatas pergerakan retracement doang sebelum lanjut turun parah. Itu bisa loh ya. Itu bisa. Jadi skenario terburuk adalah ini marketnya turun. Oke, dia menciptakan lower high baru sebelum akhirnya dia drop jauh sekali sampai 3120. Itu skenario terburuk yang mungkin orang-orang bakal heboh sih. Kemungkinannya itu skenario terburuk, ya kan? Walaupun secara indikator RSI sih tidak mendukung untuk marketnya turun, cuman dari segi stokastiknya ini belum nge-cross dan belum balik naik di atas 50, itu doang sih. Dan secara H4 kalau dilihat ini secara stokastik sudah masuk ke teritori overbought, ya kan? Yang dimana berarti ini kita bisa melihat kemungkinan marketnya bisa mengulang kejadian kayak di tanggal 10 April. Yang dimana sekalinya ini stokastiknya masuk ke zona overbought dan dibarengi dengan RSI yang menghadap ke atas masuk ke zona overbought juga, marketnya tidak pernah ngerem. Ya, kalian bisa ngelihat histori kemarin adalah pada saat H4 stokastik naik di angka 3100 ya. Marketnya itu dari 3100 tidak pernah retrace, naik terus sampai 3500. Apakah mengulang kejadian kemarin? Bisa aja. Ya.
Bisa aja. Dan apakah sekarang kita mau buy only untuk dari segi time frame H4? Ya, kalau secara H4 sekarang bisa saya katakan kita buy only sih. Ya, kita buy only, cuman di mana mau nge-buy-nya gitu kan. Jadi otomatis semua time frame sudah bullish lagi, dan minimal sekali lagi H4 adalah kalau bisa close di atas ini 3357 sampai 33 berapa ya, saya kasih ya 3360 ya, 3360 lah. Jadi ini lagi dikit ya, ini lagi dikit sekali. Kalau bisa ini marketnya close di atas ini, kita bisa nge-buy nanti. Cuman bagaimana nge-buy-nya itu perlu time frame yang kecil ya. Jadi otomatis ini kita perlu ada candle close di atas ini. Minimal di atas 3357 dan kalau bisa di atas 3363. Itu pun kalau bisa ya. Di atas 3365 lebih bagus lagi, luar biasa gitu kan. Jadi untuk dari segi H4 seperti ini kita memang bullish banget sih. Ini bullish banget, udah nggak ada obat. Dan apakah mengulang kejadian kemarin pada saat di sini ya kan, di sini? Karena di sini jujur ada sesuatu hal yang menarik untuk dari segi time frame H4 dan juga H1 di XAUUSD-nya. Kalian bisa lihat ini polanya ya. Ini polanya mirip dengan pola yang ini. Mirip ya, kalian bisa lihat juga ini ketika marketnya retrace dan kemudian high, marketnya nggak pernah turun sekali. Dan ketika ini marketnya naik dan retrace, dan ketika marketnya naik, marketnya nggak pernah turun dari segi time frame H4. Jadi kemungkinannya sih ya, untuk dari segi amannya, kemungkinan kita akan trading di teritori 3400 ke depannya. Apakah hari ini? Mungkin ya. Mungkin hari ini kalau kalian mau amannya, untuk hari ini sih kenaikan XAUUSD sudah naik 1%. Untuk naik sampai ke 3400 itu memerlukan power lagi 300 pip ke atas. Apakah possible terjadi hari ini? Bisa aja. Karena kalau mengingat kejadian kayak kemarin di sini kan ketika marketnya break di atas 3100 ya kan. Di sini kita stay di teritori 3200 selama beberapa jam, kemudian baru break di atas sampai 3500. Kemungkinan sih sekarang bisa aja mengulang kayak kemarin. Berarti sekarang kita teritorinya adalah kemungkinan kita akan trading di teritori 3400 seperti ini flat untuk mencari posisi yang aman, baru kita bisa nanti ambil posisi buy yang bagus. Untuk mungkin aja 3500 sih kayaknya maksimal TP, atau enggak lebih 3500 sih untuk saat ini. Kalau bagian atas apakah di sini ada apakah ini dikatakan sebagai bearish order block? Ya, ini H4 bearish order block memang ya. Ini H4 bearish order block, cuman ini bearish order blocknya sudah diambil sekali ya. Ini kalian bisa lihat ketika terjadi bearish order block, marketnya naik, kemudian drop turun. Jadi ini saya rasa masih bisa dijadikan sebagai patokan untuk bisa nge-sell di teritori all time high di sini. Cuman saya pribadi nggak berani sih, nggak berani. Ya, ini kalau kalian lihat yang saya lingkari ini ya, kalian bisa lihat pergerakannya hampir sama nih. Tuh ya. Yang dimana ini marketnya turun ya kan, seperti ada divergent, naik, turun, kemudian naik. Ini marketnya turun ya kan, seperti membuat fake out. Kemudian di sini marketnya naik, turun, kemudian marketnya terbang nggak pakai obat, sama kayak di sini terbang nggak pakai obat, ya kan? Jadi seperti itu. Ini kita tinggal tunggu doang sih. Nah kalau mau dari segi H1 bagaimana? Memang sih di sini ada namanya area supply, cuman di sini area supply-nya sudah tidak bagus untuk diambil ya, sudah nggak bagus banget. Kenapa? Sini sudah nggak fresh. Kalau pakai yang di sini kayaknya ini sih ya, ini masih mending. Berarti ini kisaran 3400 sih area. Kayaknya sini kita 3386 sampai di 34 berapa dikit ya. Kalau di sini 3, ini kegedean sih. 3414 area kegedean. 3407 sesuai berarti ya. Ya, berarti ini teritori dari 3386 sampai 3407 ini bisa dijadikan untuk ambil sell kalau mau terakhir nge-sell di sini sih.
Selebihnya ini di atas udah nggak bagus sih. Ini bisa aja dikatakan sebagai drop base drop, cuman di sini nggak bagus. Kemudian kalau dicari ini di sini juga drop base drop, ini juga nggak bagus. Makanya di sini saya katakan ini nggak bagus banget untuk bisa nge-sell lagi di teritori ini. Ya, better sekarang kalau marketnya retrace kita ambil posisi buy. Apalagi kemarin marketnya juga sudah nge-break trend line majornya, ya kan? Tuh. Nih marketnya sudah nge-break trend line majornya, jadi saya rasa untuk di XAUUSD ini kita benar-benar menunggu marketnya kemungkinan kena 3386 kayaknya ya, kemudian baru marketnya turun. Kemungkinan seperti itu. Sekali lagi H4 ya. H4 kita close di 3360. Oke, ini adalah H4 batasnya 3357. Ini saya buat dulu deh. Ini adalah H4. Oke. Untuk bagian bawah demand H4 sih cuma ini doang ya, karena ini belum dites soalnya nih. 3270 ini memang resisten become support ya kan. Kemudian ini juga menjadi demand. Ya ini sama sih 3270 ini udah nggak ada obat sini. Ini derita saja belum gini kan demandnya, kemudian terbang sampai 75 udah. Kemudian di sini kalau dicari lagi rally base rally, kita pakai ini aja 3222 walaupun sebelah kirinya ini marketnya hancur ya kan. 3322 ini udah parah banget sih naiknya. Kalau dibilang apakah ini bisa dijadikan sebagai order block bullish area demand, saya rasa bisa ya, saya rasa bisa. Berarti dari 3322 dan ini belum di retest 3337. Wow, ini naiknya udah gila sih. Wow, sementara sih ini yang saya bisa katakan nggak ada korelasi ya. Kalian bisa lihat sendiri, bahkan Bitcoin pun nggak turun. Bitcoin nggak turun. Kemudian Nasdaq juga nggak turun jauh. Indeks dolarnya flat, yen pair flat, Nasdaq dan sebagainya diem ya, currency diem. Komoditi gold ini gila sih, saya nggak tahu deh. Ya ini udah mau kena nih. Ini udah mau kena H1 resistannya di sini. 3386. Hati-hati nih ya. Better sih ini kayaknya H4 kita bakal benar-benar close di atas 3360. Jadi cara H4 kita tunggu marketnya itu retest 3357 atau enggak 3360 lah ya. Ini saya pakai 60 aja. Retest 60 atau enggak dia retest 67. Atau enggak dia retest yang di sini deh, yang di 70 ya, bebas lah. Mau di 70, mau di 67, mau di 60 juga ya, antara 3 itu ya. 67, 60, 70. Lagi itu perlu di retest kalau dia nabrak ini ya kan. Ingat ini nabrak supply terakhir yang ada di H1. Jadi kalau ini naik, nabrak 3386, 90 naik sampai ke 3400 dan kemudian reject. Kita tunggu di teritori ini untuk ambil buy. Ya, untuk bisa di buy. Tapi kalau seandainya 3360 tidak bisa menahan market, kita tunggu ekstrim sampai bawah di 3340 atau enggak sampai di area demand di sini untuk ambil buy. Sementara sih ini kita nggak bisa di M15 ini baru terbentuk area demand ya 3360-nya. Jadi kita tunggu aja di sini untuk ambil posisi buy nanti. Sabar aja ya. Biarkan ini nabrak area supply H1-nya di sini dari 86 sampai 3407. Setelah itu marketnya turun balik sampai antara 70 67 60 baru kita ambil posisi buy nanti. Kalau itu lewat ya udah tunggu sekalian agak ke bawah dikit baru bisa ambil buy. Sementara Fibo yang bisa dipakai ini sih sudah nggak ada ya untuk memproyeksikan targetnya sampai mana. Ini udah nggak ada Fibo yang bisa dipakai sih. Ini udah nggak ada Fibo yang bisa dipakai. Jadi saya rasa ini marketnya benar-benar nge-spike-nya udah nggak pakai obat. Ya. Kalaupun kita pakai Fibo yang di sini, ini udah lewat semua. Kalau pakai Fibo H4 extension itu sudah mendekati 1618-nya dari sini. Itu di 3392. Kalau ditarik dari sini
dari sini itu ini sudah mendekati 1272 juga di 3394. Berarti sekitaran sini deh kayaknya marketnya beneran untuk bisa retrace di area supply terakhir ini. Dari 3386 sampai 3407. Memang sih itu besar, cuman saya pribadi ini sih kesempatan terakhir sebenarnya. Kalau itu break ke atas ya, kalau itu break berarti kita tunggu marketnya itu di atas 3435. Break di atas 3435 secara H1 dan minimal di M30 break di atas 3441 itu bisa menjadi trigger marketnya benar-benar bisa all time high lagi sih. Itu udah nggak pakai obat itu ya. Itu udah nggak pakai obat. Oke, sekarang kita sabar aja untuk kena area ini. Kemudian nanti marketnya retrace entah di sini, demand tadi M15, atau enggak kalau misalnya lebih turun ke bawah kita tunggu di sini baru nge-buy. Sabar aja ya, karena sekali lagi ini nggak ada area yang bagus buat di sell kecuali ini terakhir dan ini. Sisanya di atas ini sudah nggak bagus ya, kecuali ada aksi profit taking ya udah. Itu beda cerita ya. Untuk sekarang sih ini benar-benar bullish banget. Kita sabar aja ambil buy-nya, jangan gegabah. Sabar, tunggu. Dan di sini kita bisa tarik satu minor trend line sebagai konfirmasi kalau marketnya masih bullish sangat luar biasa di sini. Ya, ini sebagai penopang aja untuk trend line. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ya, hari ini kita nggak ada news. Market hari ini XAUSD-nya benar-benar bergerak sendiri, tidak ada korelasinya sama sekali. Jadi hati-hati, jangan terlalu dipaksakan kalau ingin entry. Entry pun saya rasa jangan terlalu besar lotnya untuk sekarang ya. Karena jujur ini marketnya masih rada kacau untuk di XAUSD. Jadi hati-hati sekali lagi ya. Sabar, jangan sampai gegabah, jangan sampai FOMO. Kita tunggu aja, ataupun kalian mau tunggu open posisi XAUSD setelah the Fed di hari Kamis pun itu lebih bagus juga. Karena kita akan clear ngelihat XAUSD itu maunya apakah memang masih ada korelasi atau enggak. Itu aja sih. Ya. Jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.